Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan pencemaran air oleh logam berat timbal atau PB, di mana kelompok 3 beranggotakan saya, Hildatus Syarifah, dan juga rekan saya, baik Emalia Febriatin. Pada kali ini akan ada 6 topik pembahasan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua sumber PB, yang ketiga karakteristik PB, yang keempat dampak kontaminasi PB, yang kelima pengendalian cemaran PB, dan yang keenam adalah pencegahan cemaran PB. Yang pertama terdapat pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa air memiliki peranan penting bagi makhluk hidup sehingga keberadaannya perlu dijaga secara kuantitas dan juga kualitas. Apabila tidak dijaga, maka akan menyebabkan permasalahan yang merugikan bagi makhluk hidup. Salah satu permasalahan tersebut adalah pencemaran air, di mana pencemaran air adalah peristiwa masuknya makhluk hidup, energi, zat atau komponen lain ke dalam air akibat adanya kegiatan manusia sehingga kualitas air mengalami penurunan hingga tingkat tertentu yang tentunya mampu mengakibatkan air tidak mampu berfungsi secara maksimal. Salah satu penyebab pencemaran air adalah logam berat, di mana logam berat adalah bahan beracun yang mampu mengakibatkan rusaknya organisme akuatik. Sumber pencemaran logam berat terdiri atas pertambangan, peleburan logam, limbah domestik yang memanfaatkan logam, lahan pertanian yang memanfaatkan pupuk dengan kandungan logam, serta industri lainnya. Salah satu pencemaran air adalah logam timbal, di mana logam timbal dapat masuk ke badan perairan secara alamiah, yakni dengan melalui peristiwa pengkristalan PB di udara dengan bantuan air hujan, di mana logam PB mampu masuk ke dalam perairan sebagai dampak dari aktivitas manusia yang mampu membentuk air buangan atau limbah dan selanjutnya akan mengalami pengendapan yang dikenal dengan istilah sedimen. Tentunya pencemaran logam timbal di dalam perairan mampu mengakibatkan biota air menjadi tercemar dan tentunya mampu mengakibatkan kesehatan bagi manusia pun terganggu, di mana keracunan timbal akan mengakibatkan kerusakan ginjal, anemia, gangguan sistem reproduksi, serta gangguan penyakit lainnya. Yang kedua adalah sumber PB, di mana sumber PB dapat ditemukan secara alamiah, di mana timbal banyak ditemukan pada batu-batuan, penguapan lava dan tanah. Selain itu, timbal juga dapat dihasilkan dari emisi gas buang yang mengalami proses pengkristalan dan masuk ke sistem perairan dengan bantuan air hujan. Kemudian yang kedua, terdapat sumber antropogenik, di mana timbal ditemukan pada limbah industri cat, industri baterai, industri keramik dalam bentuk PB silikat dan juga PbCH3COO2 kali dan juga tiling tambang timah. Selanjutnya terdapat keberadaan logam timbal sebagai sumber organik, di mana logam timbal dapat ditemukan dalam bentuk organik yang digunakan dalam industri perminyakan. Senyawa timbal dalam bentuk organik adalah alkyl timbal dan juga timbal tetrametil. Selanjutnya terdapat karakteristik PB, di mana timbal memiliki beberapa karakteristik, diantaranya adalah massa jenis sebesar 11,3 gram per cm kubik dengan wujud padatan dan juga warna abu kebiruan dengan nomor atom 82, serta memiliki titik lebur dan juga titik didih masing-masing sebesar 327 derajat Celcius dan juga 1740 derajat Celcius. Selain itu, logam timbal pun memiliki karakteristik lainnya. Yang pertama bersifat lunak, yang kedua bertahan terhadap korosi, yang ketiga memiliki kerapatan yang lebih besar, yang keempat merupakan penghantar listrik yang tidak baik. Selanjutnya dampak kontaminasi timbal, di mana timbal mampu mencemari lingkungan, di mana keberadaannya di perairan mampu mengakibatkan kematian bagi biota perairan yang berasal dari golongan ikan, krustasea maupun insekta, di mana ikan mampu mengalami kematian apabila terkandung kandungan PB hingga 188 mg per desiliter, kemudian krustasea dapat mengalami kematian setelah 245 jam dan memiliki kandungan PB sebesar 2,75 hingga 49 mg per liter, serta insekta dapat mengalami kematian 168 hingga 336 jam dan memiliki kandungan PB sebesar 3,5 hingga 64 mg per liter. Selanjutnya, logam timbal pun mampu mempengaruhi kesehatan. Yang pertama, dapat mengakibatkan gangguan terhadap sistem reproduksi pria yang mampu menurunkan kualitas cairan semen sebesar 5,29 hingga 7,25 mikrogram per desiliter, serta mampu mengakibatkan penurunan hemoglobin dan peningkatan resiko anemia, kerusakan ginjal, serta mengakibatkan ketidakseimbangan saraf kognitif. Selanjutnya adalah pengendalian cemaran timbal. Pengendalian cemaran logam berat timbal yang terlarut dalam air dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah pengendapan, pertukaran ion, absorpsi, dan juga fitoremediasi. Untuk metode yang pertama adalah pengendapan atau presipitasi kimia.
di mana metode pengendapan ini adalah salah satu teknologi yang paling umum digunakan untuk menghilangkan timbal dalam air. Metode ini relatif sederhana dan efektif, serta proses penggunaan timbal ini dimulai dengan penambahan bahan kimia kaustik ke aliran air dan pengaturan pH, di mana partikel timbal yang diendapkan kemudian dipisahkan menggunakan metode pemisahan fisik seperti sedimentasi atau filtrasi. Penghilangan timbal dalam air dengan cara pengendapan dapat dilakukan dengan cara mengendapkannya sebagai timbal solida atau PBS dan timbal karbonat atau PbCO3 dengan cara mengatur pH pada 7,5 sampai dengan 8,5. Sementara itu, timbal tidak dapat diendapkan sebagai timbal hidroksida karena merupakan hidroksida logam yang agak larut di dalam air. Metode yang selanjutnya adalah pertukaran ion. Penghilangan logam timbal di dalam air dapat juga secara efektif dilakukan dengan proses pertukaran ion. Pertukaran ion adalah proses fisika kimia yang melewatkan aliran cairan melalui satu atau lebih kolom yang mengandung substrat resin. Resin memiliki muatan ionik yang digunakan untuk memisahkan kalinan spesifik dari larutan. Penghilangan timbal dapat dilakukan menggunakan resin katium asam kuat ataupun katium asam lemah. Saat aliran yang terkontaminasi timbal melewati unit pertukaran ion, resin akan secara selektif menangkap ion timbal yang bermuatan dari larutan dan menahannya sehingga resin melewati siklus regenerasi. Salah satu hasil percobaan untuk menghilangkan ion timbal dari air menggunakan resin tannin mimosa dan nanotube karbon, di mana dapat dilihat pada gambar Pb2+ dapat dipisahkan. Selanjutnya adalah metode adsorpsi. Adsorpsi adalah proses pemisahan kontaminan timbal dari air dengan menggunakan adsorben sebagai penyerap berdasarkan gaya tarik menarik dengkul. Prosesnya adalah dengan cara melewatkan aliran cairan melalui beberapa jenis media adsorben, granular atau berpori. Untuk aplikasi penghilangan timbal dapat digunakan berbagai media adsorben, termasuk karbon aktif, zeolit, biomasa, dan mikroorganisme. Adsorpsi dengan menggunakan biomasa tumbuhan dikenal dengan istilah fitofiltrasi, di mana dapat digunakan tumbuhan yang telah mati sebagai pengikat ion logam, contohnya seperti eceng gondok, serabut kelapa, dan sebagainya. Sementara adsorpsi yang dilakukan menggunakan mikroorganisme disebut dengan biosorpsi. Proses biosorpsi ini terjadi karena adanya material biologis yang disebut dengan biosorben, di mana biosorben ini akan mengikat logam berat dengan afinitas yang tinggi. Biosorben yang dapat digunakan dapat berupa bakteri, hamil, dan algae, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah teknik atau metode fitoremediasi. Teknik fitoremediasi adalah teknologi pembersihan zat polutan dari badan air yang telah tercemar dengan menggunakan tanaman. Salah satunya adalah tanaman mangrove. Ekosistem mangrove memiliki kemampuan alami untuk menyerap zat pencemar logam berat di perairan, di mana perakaran mangrove berperan sebagai bioakumulator logam berat. Banyaknya mikroorganisme pengurai limbah yang hidup dalam perairan mangrove akan meningkatkan kinerja pembersihan bahan pencemar secara menyeluruh, dikarenakan organisme tersebut akan mencerna bahan pencemar dalam rangka memperoleh energi. Mekanisme inilah yang akan menyebabkan konsentrasi bahan pencemar dalam perairan mangrove akan berkurang. Untuk selanjutnya adalah upaya pencegahan cemaran logam berat timbal, di mana mengacu pada peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana timbal termasuk dalam kategori dapat dipergunakan namun terbatas untuk dimanfaatkan. Maka beberapa upaya pencegahan logam berat timbal diantaranya adalah yang pertama, memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tingginya bahaya yang disebabkan akibat paparan timbal, baik bagi kesehatan maupun lingkungan. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai tingginya biaya ekonomi, kesehatan, dan lingkungan yang timbul akibat paparan timbal. Kemudian yang ketiga adalah mendorong upaya penghentian produksi zat cat bertimbal dan upaya substitusi penggunaan timbal dalam cat. Kemudian yang keempat adalah melakukan pengolahan limbah timbal yang dihasilkan dari produksi industri sebelum dibuang ke lingkungan. Dan yang terakhir dapat dilakukan dengan cara melestarikan hutan mangrove. Sebagai kesimpulan, timbal merupakan salah satu jenis logam berat yang ditemukan di perairan. Timbal termasuk dalam kelompok logam yang beracun dan berbahaya bagi makhluk hidup. Tingginya kandungan pada perairan dapat menyebabkan biota air tercemar dan apabila dikonsumsi dapat berbahaya bagi kesehatan. Untuk mencegah dampak negatif dari air limbah ini, maka diperlukan suatu upaya pengolahan yang mampu menurunkan kadar dari logam berat tersebut. Pengendalian cemaran logam berat timbal yang terlalu dalam air dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya adalah pengendapan, pertukaran ion, adsorpsi, dan fitoremediasi. Sementara pencegahannya dapat dilakukan dengan mengurangi dan membatasi penggunaan timbal, serta dapat dilakukan dengan pengolahan limbah timbal sebelum dibuang ke lingkungan. Sekian presentasi kami tentang pencemaran logam berat timbal. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.